Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, Rosnani ingin bincang-bincang sedikit tentang Bapak. Sebelumnya Rosnani izin hari ini ingin mewawancarai Bapak sebagai pimpinan di SDNB Kampung Selamat untuk memenuhi tugas Rosnani sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Tamiang. Mohon waktunya Pak. Boleh. Silakan. Baik Pak, selama masa kepemimpinan Bapak di SDNB Kampung Selamat ini kan tentu kan Bapak menghadapi beberapa dilema etika gitu kan Pak. Ya. Boleh sharing sedikit Pak? Misalnya ada seperti ini Pak. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan suatu keputusan gitu Pak di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan begitu Pak, di mana benar, sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan Bapak. Berarti pertanyaannya benar sama-sama benar. Iya begitu Bapak. Berarti kalau mengambil satu keputusan di sini kena yang sana, kalau diambil begini kena yang sini. Iya betul Pak. Itulah kira-kira ya. Iya Pak. Kebiasaannya kita sebagai pimpinan di dalam mengambil satu keputusan itu yang pertama kita mengidentifikasi dulu masalah. Setelah mengidentifikasi masalah, baru kita klarifikasi masalah itu. Setelah kita klarifikasi itu, baru kita ambil mana yang prioritas utama yang harus kita putuskan. Karena di situ juga banyak pertimbangan, seperti kita melihat situasi, kemudian kita melihat waktu yang tepat. Setelah itu baru kita mengambil suatu keputusan dengan azas kedisiplinan seorang pimpinan di dalam mengambil keputusan itulah. Baru kita ambil suatu keputusan. Berarti dia tidak semata diselesaikan atau diambil pada saat itu juga gitu Pak. Dilihat dulu lah ya Pak ya. Iya, dilihat dulu tentang dipelajari dulu tentang masalahnya. Iya, baik. Kalau masalahnya yang memang bisa diambil suatu keputusan ya, kita ambil terus keputusan. Berarti dalam menanggapi masalah dilema etika itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak? Kalau yang selama ini bila itu terjadi, ya langkah pertama ya kita berkoordinasi dengan penasihat yang termasuk di situ guru-guru semua. Nah, kemudian kalau perlu nanti kita juga berkoordinasi dengan wali murid, juga nanti kita berkoordinasi dengan komite sekolah. Itu tergantung dari dilema apa yang terjadi. Kalau mungkin itu berskalanya kecil, ya mungkin cukup dengan guru-guru senior. Juga barangkali agak lebih lagi ya mungkin kita libatkan wali murid. Juga kalau memang skalanya besar ya kita libatkan komite ataupun pihak yang lain untuk bisa kita musyawarahkan. Setelah kita musyawarahkan itu, kita ambillah suatu langkah-langkah atau faktor-faktor yang relevan dengan kasus tersebut, dan itulah menjadi pertimbangan bagi kita untuk memutuskan suatu permasalahan. Baik Bapak. Itulah kira-kira. Kemudian Pak, hal apa saja Pak ya selama ini Bapak anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang lebih efektifnya seperti apa? Yang lebih efektif ya langkah pertama musyawarah dan komunikasi. Setiap ada permasalahan kita duduk bareng bersama dengan teman sejawat itu tadi dan dengan orang-orang lain yang memang menganggap yang penting, itu yang lebih sangat efektif itu untuk menjalankan sesuatu atau memutuskan suatu permasalahan. Di dalam pemusyawarah itulah kita berbincang, nanti ada ide-ide dari teman, ada juga dari orang-orang yang berkepentingan itu nanti memberikan masukan kepada kita. Jadi waktu mengambil keputusan itu pertimbangan itulah yang kita ambil, sehingga walaupun mungkin tidaklah seadil-adil dan diharapkan sebagaimana amanah Allahnya, ya barangkali kita menjalankan semaksimal mungkin lah, seadil-adil mungkin. Karena dilema ini bila kita ambil keputusan seperti ini, ya pasti ada satu pihak yang agak Kurang terima. merasa kurang terima. Mengambil yang seperti ini ya pihak sana kurang menerima. Ini yang memang sering. Nanti kalau ibu jadi seorang pimpinan, itu dilema etika ini yang akan banyak akan ibu hadapi. Baik di dalam menjalankan keuangan di sekolah, menghadapi tantangan dengan guru-guru, dengan siswa,
itu akan banyak terjadi keputusan-keputusan seperti itu yang memang hampir Harus bijaksana gitu ya, Pak. terjadi. Itu yang disitulah perlu kita sebagai pimpinan mengambil keputusan yang bijaksana di dalam mengambil, biar enggak ada yang pihak lain yang dirugikan. Kalau enggak di rumah ini, kalau dipikir Satu sisi yang merasa tertolong ya, misalnya. karena kasus yang jawabannya Benar sama tidak ada benar. jawaban. Betul Pak, betul. Nah, karena jawabannya memang agak rumit ya. Benar. Itulah. Itu makanya dibilang dilema etika, dia sebab bersandingan benar dengan benar, beda Benar. dengan benar dengan salah gitu ya, Iya. Pak. Karena ini benar kita ngambil, tapi satu sisi kurang benar. Tapi bagaimana caranya di sana harus juga terjadi yang tidak benar ini juga bisa dibuat benar lah begitu. Kira-kira. Nggak perlu diberi contoh kan? Ya, paham Pak. Maksudnya paham sekali. Jadi efektifnya suatu pengambilan keputusan tetap melalui jalur diskusi atau masyarakat tadi kan atau koordinasi. Jadi hasilnya pun lebih efektif gitu Bapak. Dapat dijalankan di dua belah pihak Iya. yang sama-sama merasa benar dan benar gitu Bapak. Baik Bapak. Kemudian kan Bapak dalam mengambil keputusan itu mungkin Bapak menghadapi hal-hal yang merupakan tantangan gitu Bapak. Ada nggak hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika nih Pak? Macam tantangan gitu Pak. Tentu di dalam mengambil keputusan dalam bermusyawarah yang namanya ada masalah. Jadi masalahnya pun ada tantangan gitu. Betul Bapak. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu ya pasti ada. Kadang-kadang di mana tantangannya itu waktu kita musyawarah dengan guru senior kita dengan ternama sejawat kita. Kadang-kadang kurang sepaham dengan apa yang kita sampaikan dan tujuan gimana cara kita menyelesaikan. Kadang-kadang kurang sepaham. Setelah kita menyampaikan itu kadang-kadang ada juga terjadi adu argumentasi antara guru senior dengan kepala sekolah yang tidak menyampaikannya. Namun dalam argumentasi itu usahanya bukanlah argumentasi yang memang jadi perdebatan, tapi argumentasi untuk muncul suatu keputusan. Diskusi tadi Diskusi istilahnya. tadi dengan teman sawah itu untuk memunculkan suatu keputusan, bukan argumentasi kalau memang bapak nggak mendengar pendapat saya ngambil bapak tanya bukan demikian. Baik. Tapi tetap ide-ide yang disampaikan oleh teman sejawat kita itu walaupun awalnya kurang sinkron, tapi nanti begitu akhirnya sinkron. Setelah itu nanti sinkron itu terjadi, nah disitulah bisa mengambil suatu keputusan. Nah itulah memang kendalanya seperti itulah kendalanya. Itu masuk satu kendala. Kemudian dalam kasus dilema ini, karena dilema itu jadi merupakan kasus yang jawabannya tidak jelas, nah, kedua-duanya jualnya agak susah mengidentifikasinya. Nah, ini gimana Cak? Tapi dengan ketekunan dengan musyawarah itu tadi, alhamdulillah Menemukan solusi. ibaratnya tidak ada kasus yang tidak terjadi atau tidak ada kasus. Iya. Ini kasus itu. Ya. Kemudian kan Bapak kira-kira apa saja yang memiliki sebuah dalam pelaksanaan dilema etika ini Bapak memiliki tata atau jadwal tidak Bapak dalam penyelesaian masalah dilema etika ini? Ada jadwal khusus atau bagaimana kira-kira? Kalau secara khusus itu tidak ada terjadi. Tidak ada terjadwal secara khusus. Nanti kita lihat secara kasusnya. Kalau kasusnya ini perlu kita koordinasi musyawarah, mungkin tidak bisa diputuskan saat itu. Perlu hasil dari musyawarah itu kan mungkin hari ini musyawarah mungkin besoknya baru bisa diputuskan. Dan tidak ada jadwal khusus misalnya tanggal kian harus ini enggak ada. Dalam kasus ini. Tapi kalau kita lihat kasus ini setelah ini bisa kita putuskan, ya kita putuskan itu. Ada juga kasus yang tidak. Nah kasus terjadi di dalam sebagai kita pimpinan. Terjadi kasus yang begini harus dibuat ini suatu permintaan oleh teman-teman jenis Jawa. Yang satu lagi ini tantangan yang tidak boleh dibenarkan oleh dari undang-undangnya. Itu ada yang kadang-kadang dapat yang seperti itu. Bagaimana? Itu kadang-kadang tidak perlu dimusyawarahkan dengan guru-guru sejawat. Bisa diambil oleh keputusan oleh kita sebagai pimpinan. Nah, setelah kita pimpinan itu, pimpinan tidak
menyimpang dengan regulasi itu tadi, dengan teman sejawatnya pun tidak menjadi suatu permasalahan. Nah, ini sedang terjadi. Ini nanti insya Allah ini akan jadi sebagai pimpinan kepala sekolah juga akan mendapatkan seperti itu. Ini jangan terkejut lagi. Tapi namun yang harus kita kaji, jangan dengan gara-gara misalnya kita lakukan suatu delik kita itu kepada pihak ini yang menyebabkan kita yang bisa menjadi permasalahan. Karena hal-hal yang seperti itu tidak dibenarkan. Karena itu mungkin ya kasus-kasus yang kecil, sekarang kecil, sekarang besar, itu akan terjadi. Baik di sekolah kan ada juga terjadi seperti itu, tantangan misalnya anak harus dia mungkin tidak layak untuk naikkan kelas, tapi ada permintaan harus dinaikkan kelas dengan pertimbangan di mana dibelinya. Maka itu juga suatu masalah. Tapi alhamdulillah kan bisa juga diselesaikan berbagai macam metode. Yang penting tadi kuncinya musyawarah dan koordinasi itu tadi. Ya kalau itulah kira-kira. Selama mengambil keputusan, adakah seseorang atau ada faktor-faktor selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak kira-kira mengambil keputusan di lima etika ini? Ada. Kalau itu ya jelas ada. Yang pertama bisa dibantu oleh komisi jawab kita tadi dan guru senior. Bapak kadang berkoordinasi dengan komite. Juga kadang permasalahannya lebih rumit berkoordinasi dengan bidang yang berkepentingan di dinas pendidikan. Jadi insya Allah ada. Yang penting kita sebagai pimpinan selalu berkoordinasi dengan orang-orang yang beberapa yang terkait dengan pola nanti masalah ini. Kita koordinasi dengan orang kesehatan misalnya. Berarti disesuaikan dengan permasalahannya gitu kan? Tapi sebenarnya misalnya ini masalah kemana posnya ke sini ya, kita koordinasi. Kira-kira kita lakukan keputusan nanti tidak ada, koordinasi dulu. Dengan hasil koordinasi itu nanti hasil musyawarah itu tadi nanti kita ambil mana yang memang lebih bijak untuk memutuskan suatu masalah. Baik, sangat bermanfaat kali ngobrol-ngobrol singkat sama Bapak ya Pak ya. Kemudian kira-kira untuk pengalaman ke saya gitu Pak, kira-kira dari hasil pembicaraan kita ada Pak yang kesimpulan yang bisa Pak simpulkan sedikit Pak untuk saya secara pribadi juga? Kalau dari hasil wawancara kita ini boleh diambil suatu kesimpulan yang mana di situ kebijaksanaan kita dalam memutuskan suatu kebijaksanaan itu perlu memang yang lebih penting adalah dengan musyawarah koordinasi. Berarti etika musyawarah inilah yang perlu memang harus dilakukan. Kemudian kalau kita sebagai pimpinan di sekolah ini, pertama musyawarah dengan teman-teman masyarakat kita, dengan orang-orang kita. Bagaimana itu biar terjadi terus, misalnya musyawarah itu akan berlancar, jaga yang pertama adalah hubungan kekeluargaan dan sekolah. Jadi rasa kekeluargaan dalam suatu sekolah yang kita pimpin itu bagus, musyawarahnya itu akan bagus. Jadi setiap ada permasalahan, koordinasi dan musyawarah itulah merupakan kesimpulannya yang memang bisa kita ambil suatu kesimpulan dalam setiap permasalahan. Ini yang penting. Baik Bapak. Terima kasih Bapak untuk waktu ngobrol-ngobrolnya. Jadi kata kunci untuk menyelesaikan suatu masalah di lima etika dalam kepemimpinan itu yang utama kita tetap harus bermusyawarah ya Pak. Walaupun sebagai pimpinan kita nggak serta-merta memutuskan itu untuk kepentingan kita sendiri, tapi melihat benar dan benarnya. Jadi solusi terbaiknya memang tidak ada yang dirugikan, begitu ya Pak ya? Ya betul. Terima kasih Bapak. Ambil satu keputusan kita, belum tentu keputusan yang kita ambil ini bisa diterima oleh orang lain. Tapi kalau setelah kita musyawarah, koordinasi dengan mungkin orang yang lebih di atas kepala ini, jadi hasil daripada itu kita sampaikan ini dengan banyak koordinasi dengan tim musyawarah ini, hasil musyawarah kan sesuai dengan pendapat yang ramai. Jadi pasti barangkali orang yang kita pasti bisa diterima. Inilah yang paling penting adalah berdasarkan suatu koordinasi sebagai seorang pemimpin. Itu jalan sebagai pimpinan nanti. Amin Pak. Makasih Bapak ya untuk waktunya Pak. Lebih kurang mohon maaf ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengok hasilnya.